adalah bahan tanam berupa biji yang telah melalui proses seleksi, sehingga diharapkan dapat mencapai proses tumbuh yang besar. Benih yang baik adalah benih yang bermutu, seperti memiliki daya tumbuh tinggi, percepatan kecambah tinggi, viabilitas tinggi, warna cerah, ukuran benih seragam, bernas, dan bebas hama penyakit serta tidak tercampur dengan varietas lain. Benih sendiri ada dua jenis, yaitu monokotil, yaitu benih berkeping 1, dan dikotil, benih berkeping 2. Struktur benih dapat dilihat dari morfologi dan anatomi benih. Di sini saya memilih benih kacang tanah sebagai benih dikotil dan benih jagung sebagai benih monokotil. Merendam benih monokotil dan dikotil menggunakan air bersih selama 24 jam. Hal ini untuk proses pengamatan anatomi, memecah dormansi benih, serta proses imbibisi benih. Setelah melakukan perendaman benih, benih ditanam untuk proses pembibitan dengan sistem tunggal, menutup lubang dengan sedikit tanah. Kemudian disiram. Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari untuk menjaga kelembapan tanah. Selanjutnya, mengamati anatomi benih dengan membelah benih menjadi dua bagian. Pengamatan meliputi morfologi, anatomi, bentuk, ukuran, warna, permukaan benih, dan alat tambah. Pada anatomi benih dikotil, yaitu kacang tanah, terdapat struktur anatomi meliputi testa, kotiledon yang merupakan cadangan makanan, plumula yaitu calon daun, dan radikula sebagai calon akar. Pada anatomi benih monokotil yaitu jagung, terdapat bagian yang pertama yaitu jaringan buah, kulit biji sebagai pelindung jaringan di dalamnya, endosperma, kotiledon sebagai cadangan makanan, epikotil, radikula, koleoriza sebagai pelindung radikula, dan koleoptin sebagai pelindung plumula. Bibit adalah bahan tanam yang berasal dari benih yang disemai dan telah berkecambah untuk menuju proses pertumbuhan dan perkembangan benih. Setelah 7 hari setelah persemaian, bibit siap untuk diamati morfologinya. Berikut hasil pembibitan kacang tanah dan jagung selama 7 hari, di mana terdapat perbedaan yang mencolok pada posisi kotiledon. Bibit monokotil termasuk tipe perkecambahan hipogeal, di mana posisi epikotil memanjang, sementara kotiledon tetap di bawah permukaan tanah. Sedangkan bibit dikotil termasuk tipe perkecambahan epigeal, di mana posisi hipokotil memanjang dan kotiledon muncul ke atas permukaan tanah. Berikut merupakan morfologi bibit dikotil yaitu kacang tanah. Yang pertama, bagian akar, terdapat akar primer dan akar sekunder. Kedua yaitu hipokotil merupakan batang yang posisinya berada di bawah kotiledon. Yang ketiga yaitu kotiledon yang merupakan tempat cadangan makanan. Keempat yaitu epikotil yang merupakan batang yang berada di atas kotiledon. Kelima, daun utama atau daun yang pertama kali tumbuh. Selanjutnya yaitu morfologi bibit monokotil pada tanaman jagung. Bagian pertama yaitu akar primer, yang kedua yaitu akar adventif, ketiga yaitu kotiledon dan endosperma yang merupakan tempat cadangan makanan. Yang keempat yaitu koleoptil yang merupakan pelindung plumula pada saat pembenihan dan mesokotil. Kelima yaitu daun pertama atau daun yang pertama kali tumbuh.